Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala hamma ba'du. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin, wajma' kalimatal muslimin, bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati dan generasi muda ya, yang generasi muda NWDI, kader-kader NWDI dan kader NTB juga ya, kader Indonesia yang sekarang sedang belajar dan menuntut ilmu di berbagai belahan dunia. Ya tentu saya mendoakan ya mudah-mudahan adik-adik semua bisa mendapat yang terbaik ya, dari tempat masing-masing. Pertama tentu setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyampaikan penghargaan ya dan apresiasi kepada teman-teman di TGB Institute yang memfasilitasi, katakanlah ya, yang memfasilitasi, yang mengajak kita semua ke pertemuan pada malam hari ini. Pertemuan seperti malam hari ini penting ya, untuk terus-menerus mengingatkan kita bahwa kita punya tanggung jawab bersama. Kadang kalau kita belajar di luar ya, kita bisa banyak sekali mendapat hal-hal baik. Kita bisa kita bisa bersentuhan ya, bahkan bisa masuk ya ke dalam suatu budaya baru yang bagi kita mungkin beda ya, dengan sangat berbeda dengan budaya yang di situ kita tumbuh besar selama ini. Nah itu kemudian seringkali membuat kita keasyikan ya, mungkin bagi yang belajar di luar negeri yang merasakan seperti itu, atau di luar NTB lah katakan, ketika kita pergi dari tanah kelahiran kita ini, kita bisa mendapat keasyikan-keasyikan ya, baik itu keasyikan intelektual, keasyikan yang lain ya, penjelajahan keilmuan, penjelajahan sosial, budaya dan seterusnya. Nah, penjelajahan itu bisa jadi sangat mengasyikkan ya, sehingga akhirnya kita lupa ya bahwa ada satu katakanlah ada satu petak dari bumi Allah yang juga menanti, yang menunggu-nunggu ya, kita mampu berkhidmat padanya, yaitu tanah kelahiran kita di NTB atau di Indonesia lah, katakan secara umum. Nah karena itu pertemuan seperti ini penting ya, untuk taqwiyah awasiril qulub ya, memperkuat dan mengokohkan ikatan hati kita. Kita bisa berdiskusi, bisa bersilaturahim, bahkan sekedar muqabalah saja, sekedar saling pandang gitu melalui Zoom gitu, itu penting. Karena saya kebetulan kan juga pernah lama ya di luar gitu. Keasyikan itu seringkali menjebak dan tidak sedikit yang kemudian akhirnya kemudian agak gamang gitu untuk kemudian ketika pulang. Nah, cermin dari kegamangannya itu kadang-kadang kemudian menghubungi senior-senior yang sudah pulang di Indonesia, lalu bertanya-tanya, saya nanti bisa apa di Indonesia gitu. Ini kalau saya selesai nanti di Kairo ini saya berkhidmah seperti apa di Indonesia, saya mau kerja apa gitu. Jadi kegamangan itu biasanya timbul salah satu diantaranya ya karena kita punya keasyikan memang ya, di tempat kita belajar yang memang menawarkan banyak hal ya. Kalau dulu di Kairo itu kan tradisi keilmuannya sangat kuat ya, yang kita tidak jumpai misalnya di Indonesia. Nah kemudian ketika akan pulang itu ada kegamangan gitu, kira-kira saya bisa beraktivitas seperti apa. Nah saya pikir untuk mengurangi kegamangan itu ya, dan untuk menghubungkan kita selalu dengan Indonesia yang kita cintai, dengan NTB yang yang kita cintai, yang kita banggakan ini, maka perjumpaan secara virtual seperti ini penting. Jadi saya berharap
TGB Institute ini menjadikan ya forum seperti ini ya diskusi saja gitu, dan tidak mesti harus ada tema utama yang berat ya. Cukup kita sharing saja gitu, keseharian, sharing tentang pengalaman-pengalaman. Kalau kata guru saya, salah satu tafsiran ya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayumsatolahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah, gitu ya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, itu bersilaturahim. Nah, pada saat menafsirkan dipanjangkan umur dengan silaturahim itu, guru saya itu memaknakan bahwa dengan berjumpa seperti ini, lalu teman kita itu menyampaikan pengalamannya, maka itu seperti dia menghibahkan ya, waktu yang dia habiskan untuk mendapatkan pengalaman itu kepada kita. Jadi kalau ada teman yang bercerita tentang setahun ini dia sudah melakukan ini gitu ya. Dia sudah baca buku ini, dia belajar ini, maka seakan-akan dia menghibahkan kepada kita 1 tahun. Itu makna dari dipanjangkan umur dengan silaturahim. Jadi bukan pemanjangan umur yang artinya kemudian umur ditambah oleh Allah ya, karena kan kalau umur itu sudah ditentukan hitungan absolutnya ya, tapi hitungan keberkahan dan kemanfaatan itu sesuai dengan bagaimana kita mengisinya. Nah, jadi saya pikir itu penting ya. Ini yang mendasar, yang paling utama. Jadi kalau almarhum Dr. Husni Mu'az itu kan punya ide sekolah perjumpaan. Jadi perjumpaan itu sendiri adalah sesuatu yang sangat penting. Gitu. Jadi tanpa pretensi apapun ya kita berjumpa, ya melakukan perjumpaan dengan penuh kesadaran, gitu. Apalagi kemudian kita isi dengan berbagi hal-hal yang baik, itu luar biasa. Sekali lagi apresiasi ya kepada teman-teman semua, anak-anak muda NTB, kader-kader NW, NWDI yang yang melaksanakan silaturahim seperti ini. Kemudian yang kedua, saya mendorong ya teman-teman semua untuk betul-betul memanfaatkan keberadaan di manapun sekarang sedang berada, baik di NTB ataupun di luar NTB, apalagi di luar negeri, untuk mengambil yang terbaik dari semua tempat-tempat itu. Nah, kalau kita lihat sebagai ilustrasi perkembangan peradaban Islam, salah satu yang menjadi kunci ya, dari akselerasi yang demikian cepat peradaban Islam itu menyebar, kita bukan bicara tentang penaklukan bersenjata, kita tidak bicara tentang penguasaan teritorial, tapi kita bicara tentang influencing, ya, tentang memberikan pengaruh. Kalau bicara sekedar penaklukan teritorial, itu dulu penaklukan Mongol ya, sepanjang masa ketika dia berada pada arus pasangnya ya. Dia keluar dari stepa di Asia Tengah lalu menyebar gitu kan, menembus Cina dihajar habis, kemudian terus ke arah timur katakanlah ya, kemudian kekhalifahan di Baghdad itu disapu bersih dan seterusnya. Itu kalau menurut ahli sejarah, secara penaklukan, secara penguasaan militer, secara penyebaran teritorial, maka penaklukan Mongol itu mungkin ya lebih dahsyat daripada penyebaran peradaban Islam. Tapi kan menariknya adalah Mongol itu ketika dia berkuasa, ya, lalu kemudian selesai kekuasaannya, maka tidak ada satupun bagian dari tempat yang pernah dia kuasai itu menjadi termongolisasi, itu enggak ada. Jadi dia seperti ini ya, seperti apa ya? Kalau bahasa sederhananya, bahasa Al-Quran, fayazhabu jufa'an. Dia itu menjadi seperti buih saja gitu. Catatan sejarah saja. Jadi ketika Mongol menaklukkan Baghdad misalnya, tidak ada termongolkan Baghdad itu.
Mongol misalnya menaklukkan Cina, tidak termongolkan juga Cina. Bahkan sebaliknya, tidak lama setelah setelah Holako itu menghancurkan Baghdad ya, pada abad ke-13 itu, yang terjadi adalah anak cucunya justru masuk Islam kan, kemudian menjadi bagian dari yang menyebarkan Islam. Nah, beda dengan peradaban Islam. Jadi ketika peradaban Islam itu menyebar, dia meninggalkan tatanan nilai, dia meninggalkan budaya, dia meninggalkan agama, yaitu agama Islam. Dia meninggalkan di tempat yang dia datangi itu seperangkat tatanan kehidupan yang kemudian bisa merubah tempat itu walaupun sang penakluknya sudah pergi lagi. Nah, itu yang membedakan antara Mongol dengan Islam, dengan peradaban Islam, peradaban Mongol atau katakanlah ekspansi Mongol dengan ekspansi Islam. Yang membedakan adalah Mongol itu seperti buih ya, harusnya pasang besar tapi ketika hilang ya hilang saja begitu lenyap. Hanya menjadi bagian dari catatan sejarah dan cerita-cerita epik kepahlawanan. Tapi kontribusi peradaban kan hampir tidak ada. Kita tidak mendengar sekarang misalnya ada peradaban Mongol, kan tidak ada. Beda dengan Islam. Nah, apa kuncinya? Ya, salah satu kunci yang para ahli sejarah sampaikan yang menyebabkan perbedaannya. Yang satu membekas, ya. Bahkan bukan hanya membekas, tapi merubah. Ya. Dan yang dirubah itu bukan hanya infrastruktur, budaya, sosial, bahkan suprastrukturnya juga dirubah. Gitu. Dari mulai tatanan nilai semua sudah berubah. Dibanding dengan Mongol yang tidak menyisakan apa-apa adalah karena ketika peradaban Islam itu menyebar, dia menyebar sembari membuka diri. Jadi biasanya kalau penyebaran dari satu kekuatan dominan itu kan dia punya eksklusivitas. Dia merasa bahwa dirinya lah yang terbaik. Dia membawa segala sesuatu yang baik dan yang didatangi, yang diserbu, yang diduduki itu adalah kelompok atau masyarakat atau bangsa yang lebih rendah dari dia. Maka dia cenderung memaksakan segala sesuatu, dia eksklusif, dia dominatif, dia hegemonik. Nah, tapi kalau peradaban Islam, para pembawa Islam yang bergerak menyebarkan ajaran Islam, kalau kita baca, bahkan dari persaksian bangsa-bangsa yang dikalahkan. Gitu. Kan ada satu buku tuh, saya lupa Profesor Hisham siapa yang nulis. Nah, dia mencoba untuk meneliti literatur ya, dari bangsa-bangsa yang dikalahkan. Bagaimana mereka menulis tentang para penakluk. Ternyata banyak sekali tulisan-tulisan tentang penakluk itu yang tone-nya adalah simpatik. Jadi bukan membahasakan wah kami ini dikalahkan oleh orang-orang Arab penjajah yang barbar dan segala, tidak, tapi justru simpatik. Jadi khazanah sastra yang lahir pada masa penaklukan ya, di bangsa-bangsa yang tertaklukkan itu, baik itu di Afrika Utara, kemudian juga termasuk di Mesir, kemudian di Syria, kemudian juga di Asia Tengah, itu literaturnya rata-rata literatur yang positif, literatur yang bahkan apresiatif. Gitu. Jadi mereka melihat bahwa kedatangan dari para pembawa peradaban Islam itu justru membawa kemajuan untuk mereka. Kuncinya apa? Ada keterbukaan. Jadi ketika mereka datang, mereka punya inklusivitas. Tidak hendak menghegemoni, tidak hendak mendominasi, tapi mengajak maju bersama. Nah, saya berharap kita ini, terutama teman-teman yang belajar di manapun, itu dibawa semangat inklusivitas itu. Semangat untuk tidak hanya memberi, tidak hanya menyampaikan, tapi juga menerima, mendengar, dan menyimak. Dan saya pikir melihat lanskap budaya yang ada sekarang ya, dan katakanlah kontestasi peradaban,
antara negara-negara Muslim, ya, kemudian negara-negara Barat, Tiongkok, kemudian yang lain-lain, tidak berlebihan kalau saya sampaikan bahwa sikap inklusivitas itu harus lebih banyak lagi kita tunjukkan. Karena memang kita pada posisi sekarang harus banyak belajar, gitu. Harus banyak belajar. Jadi kalau dulu ada asar ya dari Rasul kita, al-hikmah dhalatul mu'min, gitu, bahwa hikmah dalam arti kebijaksanaan, dalam arti semua hal-hal baik yang menghadirkan kemaslahatan, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dhalatul mu'min itu seperti milik kita yang hilang. Kalau bagi orang buta seperti tongkatnya yang hilang, maka dia ambil, ya, dia cari, ya, dan dia ambil dari siapa saja. Jadi kita tidak milih-milih, karena itu dolah kita. Itu sesuatu yang memang kita diminta untuk mencari. Nah, sekarang kan sumber-sumber dari banyak aspek kemajuan itu memang berada di luar, ya, di luar kita. Pilihannya ada dua, ya kita diam saja, menonton, atau kita menghampiri sumber-sumber kemajuan itu. Lalu kita belajar, lalu kita berinteraksi, ya, bergumul untuk kemudian bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman semua, ya. Mudah-mudahan saya tadi agak terlambat, mohon maaf gabung, tapi selintas saya dengar bahwa pembicaraan teman-teman memang terkait dengan itu. Nah, kalau kita letakkan misalnya sekarang pertanyaannya kan, pertanyaannya adalah salah satu dari banyak pertanyaan lah. Kita mau membawa masyarakat kita di masa yang akan datang itu kemana? Masyarakat seperti apa yang hendak kita wujudkan? Tadi moderator, ya, Bapak Muhammad Said tadi menyampaikan tentang hal-hal yang sifatnya profetik, ya. Ya, kalau menurut saya profetik itu adalah satu distingsi, dia adalah satu pembeda. Karena itu profetik itu adalah sesuatu yang memang harus kita bawa, ya. Dan semua ikhtiar-ikhtiar untuk merubah masyarakat, ya, menuju kepada yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih cerdas, yang lebih produktif, itu tidak boleh lepas dari nilai-nilai profetik. Ya, kalau kita dalami, ya tentu nilai profetik itu bahasa sederhananya adalah beruswah, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita lihat dalam konteks fungsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan sebagian ulama mengatakan ada dua fungsi Nabi, ya. Yang pertama itu sebagai mubalik, ya, balik ma unzila ilaika min rabbik. Nah, itu fungsi tablik. Jadi Nabi menyampaikan apa yang dia terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ketika Nabi meninggal, maka kemudian fungsi tablik itu diteruskan oleh para ulama, dalam bahasa kita para mubalik, ya, jadi yang para penyampai. Itu posisi yang pertama. Nah, tetapi segala sesuatu yang disampaikan itu kan tidak akan konkret, ya, menjadi sesuatu yang hidup, ya, atau di dalam istilah Arab disebut sebagai at-tadayyun al-mu'ash. At-tadayyun al-mu'ash, yaitu suatu sikap keberagamaan yang konkret, yang real, kecuali kalau fungsi kedua Nabi itu juga hidup di tengah kita. Jadi kalau fungsi pertama itu tablik, yang fungsi kedua itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, fungsi keteladanan. Nah, kalau kita bicara tentang nilai-nilai profetik, maka kita akan menjumpai nilai itu pada fungsi yang kedua ini. Nah, karena itu saya mendorong, ya, teman-teman semua yang berada dalam disiplin ilmu apapun, ya. Sekarang belajar dimanapun, ya, di dalam disiplin ilmu apapun,
itu menjadikan salah satu prime resource untuk meningkatkan kualitas diri itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lepas dari tuntunan Rasul. Nah, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perlu kecerdasan untuk mencernanya. Jadi tuntunan Nabi itu tidak rumit ya, tetapi perlu kecerdasan untuk memahaminya. Karena kalau kita membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kehidupan beliau dengan bacaan tekstual, ya, tanpa menghadirkan penalaran yang komprehensif, ya, maka kita bisa jatuh menjadi tekstualis. Kita bisa jatuh menjadi seorang yang sangat formalistik. Nah, di situ kemudian ujung-ujungnya, ya, kemudian bisa timbul persepsi bahwa Islam itu tidak sesuai dengan kemajuan zaman, bahwa Islam itu tidak mampu, katakanlah, bergerak secepat pergerakan zaman. Ya, karena kita membaca tuntunan profetik itu dalam tataran tekstual saja. Lalu teks-teks itu kita terjemahkan begitu saja, ya, dan kita terapkan ya dalam kehidupan sekarang dengan tanpa memahaminya secara komprehensif. Dan itu banyak terjadi. Memang kalau kita bicara tentang memahami teks-teks agama, itu kan yang paling nyaman adalah memahami teks-teks itu dengan pandangan yang hitam putih. Jadi kalau ada perintah, wajib gitu. Padahal ulama sendiri kan merumuskan perintah itu ada beragam tingkatannya. Dan tidak semua perintah itu kemudian valid untuk dilaksanakan. Karena ada perintah yang kemudian dia hapus dengan instruksi selanjutnya dan seterusnya. Dan itu banyak dibahas di dalam ilmu, di dalam mustalahul hadis, dalam ilmu usul fiqh dan seterusnya. Nah, karena itu membaca tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga harus harus cermat. Dan saya menawarkan kalau dalam konteks kita sekarang dan ke depan, ya, kita membaca tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya itu menggunakan pendekatan maqasidi itu pertama, yaitu melihat bagaimana perintah-perintah atau tuntunan itu dalam konteks maqasid syariah. Jadi maqasid syariah itu kan memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan kehormatan atau keturunan. Jadi dalam konteks maqasid. Juga dalam konteks fiqhul ma'alat, ya, fikih dampak. Jadi bagaimana kita selalu menghadirkan, ya, cara beragama yang memperhitungkan, ya, dampak dari cara kita itu terhadap agama secara keseluruhan. Bagaimana cara beragama kita itu juga mempengaruhi persepsi orang banyak terhadap Islam. Itu bagian dari perspektif ma'alat. Jadi tidak melihat secara teks, tapi juga memperhitungkan dampaknya. Jadi ketika Anda ingin melakukan suatu perbuatan, pastikan bahwa dampaknya itu adalah dampak yang positif. Atau kalau ada dampak yang positif dan negatif, dampak yang positif itu lebih besar dibanding yang negatif. Jadi ini cara kita untuk mencerna. Ya, dan memang seperti itu Rasulullah SAW juga mentradisikan para sahabat. Nah, itu satu hal. Hal yang lain yang ingin saya sampaikan, ya, bahwa kenapa dulu para dai, para pejuang, ya, di masa-masa awal itu mampu menghadirkan sikap yang inklusif, sikap keterbukaan, bahkan keterbukaan yang tidak pasif, ya, tapi keterbukaan dalam bentuk kesediaan untuk belajar. Ya. Jadi ketika misalnya dulu
umat Islam secara teritorialnya itu meluas, ya, masuk ke Mesir, sampai di Mesir itu mereka belajar dari orang Mesir yang ada. Gitu. Bagaimana misalnya membangun peradaban. Ketika berjumpa dengan Persia, mereka belajar tentang administrasi pemerintahan. Sehingga pada masa Khulafaur Rasyidun misalnya itu kan Sayyidina Umar kan membuat satu sistem ya yang dia ambil dari sistem Persia ya, khususnya untuk administrasi pemerintahan. Mulai dibagi-bagi diwan-diwan ya. Katakanlah kalau sekarang kementerian gitu atau departemen-departemen gitu atau kantor-kantor. Yang pada masa Rasulullah SAW itu belum ada. Nah, kenapa sikap ini bisa tumbuh? Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa memang kalau kita memotret Islam ya dalam kerangka pemilahan ya, antara akidah, ritual ibadah dan muamalah, maka ruang yang paling luas di dalam Islam itu sesungguhnya ruang yang ketiga. Ruang akidah itu sifatnya limitatif dan definitif. Dia itu dibatasi dan tidak ada ruang ijtihad di situ. Jadi doktrin-doktrin yang paling mendasar dan itu sifatnya sempit sekali ya. Keyakinan kepada Allah, iman kepada Allah dan rukun iman yang 6 beserta dengan konsekuensi-konsekuensinya itu akidah. Lalu di ritual ibadah itu juga sama. Dia sifatnya adalah limitatif dan definitif. Ya. Jadi tauqifi. Jadi tidak boleh ada katakanlah improvisasi kemudian membuat-buat ya, menetapkan sendiri gitu. Kalau sudah rakaat subuh itu 2 ya, sehebat apapun dan semaju apapun ya nggak boleh dirubah jadi 3 atau dikurangi jadi 1 misalnya. Itu ritual ibadah. Nah, tapi Islam juga secara jelas ya memberikan kepada kita ya, satu seperangkat tuntunan dalam muamalah yang basisnya beda dengan akidah dan ritual ibadah. Kalau akidah ritual ibadah itu tauqifi, ya, tahdidi tauqifi, limitatif dan definitif, maka dalam muamalah itu sifatnya adalah ijtihadi ibda'i, ya kreatif dan inovatif. Jadi ruang-ruang untuk mengeksplorasi, ruang untuk mengembangkan ya konsep-konsep di dalam berbangsa, dalam bernegara, dalam tatanan sosial, dalam membangun interaksi budaya, di dalam menciptakan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, membuat teknologi-teknologi yang menghadirkan kemaslahatan itu bebas. Artinya itu ruang yang dibuka sangat luas. Ya. Yang diberikan hanya prinsip-prinsip saja. Ya, prinsipnya kita tahu semua kan, ada prinsip yang non eksploitatif, ya prinsip untuk memuliakan manusia, prinsip yang yang berporos pada keadilan, proporsionalitas, ya, tidak melampaui batas. Kemudian juga prinsip yang berkait dengan al-istidamah atau bahasa kita sekarang sustainabilitas, ya, bagaimana kerja-kerja yang kita lakukan tidak boleh menghadirkan kemaslahatan jangka pendek tapi merusak pada masa jangka panjang. Dia harus menghadirkan kemaslahatan dalam jangka waktu yang berketerusan ya, dari generasi ke generasi. Nah, ini yang juga sering disebut dengan sustainability development misalnya, tanmiyatul mustadamah dalam bahasa Arabnya. Itu sebenarnya bagian dari prinsip Islam. Sehingga seluruh upaya untuk mengeksplorasi bumi Allah ini tidak boleh kemudian mendegradasi ekosistem kehidupan. Nah, itu prinsip-prinsipnya sebenarnya sangat dia lahir dari nilai-nilai profetik ya, kenabian, tapi juga pada saat yang sama dia juga mengandung nilai-nilai humanistik yang luar biasa. Nah, itu keuntungan kita menjadi seorang muslim ya. Saya sampaikan kepada teman-teman, kita enak sebagai seorang muslim ini sebenarnya. Karena nilai-nilai humanistik ya, nilai-nilai kemanusiaan yang universal ya, suatu yang fitri itu dia selalu bersesuaian dengan tuntunan agama. Jadi tidak ada cerita tuntunan agama itu bertentangan dengan kemuliaan manusia, misalnya tidak ada. Semua ujungnya, muaranya itulah memuliakan manusia. Laqad karramna wa laqad karramna bani Adam. Nah, ruang muamalah ini yang saya ajak ya teman-teman semua
untuk dimaknakan sebagai peluang dan kesempatan. Dan nilai spiritual dari ruang muamalah ini tidak kalah dengan ruang ritual ibadah dan juga ruang akidah. Dalam arti kerja-kerja dalam ruang muamalah itu sama diapresiasinya oleh Islam. Ya, seperti halnya Islam mengapresiasi ritual ibadah. Jadi memajukan masyarakat itu sama mulianya dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Menciptakan katakanlah satu temuan yang bermanfaat ya, oleh seorang yang beriman nih, dia menciptakan dengan dorongan keimanannya, dia terdorong untuk menghadirkan kemaslahatan, dia peras otaknya, dia belajar, lalu dia kemudian berusaha mendapatkan satu penemuan ya, baik itu teori dalam ilmu sosial misalnya, atau temuan dalam aspek-aspek yang eksakta ya misalnya, atau hal apapun yang bermanfaat ya, dengan dorongan keimanan ya, maka itu tidak kalah dengan orang yang kemudian misalnya sholat berjamaah, orang yang melaksanakan sholat sunnah dengan ritual-ritual ibadah, itu nggak kalah. Jadi Islam mengapresiasi kerja-kerja di ranah peradaban itu, bahkan ya di dalam banyak konteks di dalam Al-Quran itu lebih lugas ya, lebih lebih tegas ya, diapresiasi oleh Al-Quran dibanding dengan misalnya yang hanya sekedar melaksanakan ritual ibadah. Inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa agama Islam itu memberikan kita bekal yang cukup ya, amunisi yang memadai untuk menghadapi perubahan zaman seperti apapun ya, dengan kepercayaan diri, dan walillahil izzatu ya, kalau dalam bahasa Al-Quran kepercayaan diri yang paling kuat itu ya pada diri orang yang beriman. Maka tidak pantas ya kalau orang beriman, apalagi anak-anak muda, merasa inferior, yang merasa rendah diri berhadapan dengan orang lain, dengan pihak lain, padahal ada iman di dalam dadanya. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Jadi Islam memberikan kita bekal sebenarnya dengan iman itu keyakinan. Namanya iman kan keyakinan. Kita yakin bahwa kita sebagai seorang mukmin yang diberikan hidayah, dari hidayah itu tugas kita yang menghidayahkan orang, dan hidayah dalam makna yang umum itu memberikan cahaya, kemanfaatan, dan petunjuk. Dan kalau bicara dalam konteks peradaban, ya hidayah itu bisa menjadi dimaknakan segala sesuatu yang kontributif, yang membuat orang bisa tercerahkan, yang membuat orang bisa mengerti, yang membuat orang bisa produktif, yang membuat orang bisa berdaya. Jadi kerja-kerja pemberdayaan, transformasi sosial itu bagian dari hidayah sebenarnya. Bagian dari proses berhidayah. Jadi Anda dapat hidayah, Anda sebarkan hidayah itu. Dan menyebarkan hidayah bukan hanya berdiri di atas mimbar ceramah, ya, bukan hanya menjadi tuan guru, tapi berhidayah. Memberi hidayah itu adalah Anda hadir di pentas peradaban, di ruang sejarah Anda dalam kehidupan, dengan terus belajar, bekerja untuk menghadirkan kontribusi yang baik. Jadi itu beberapa hal yang dapat saya bagi lah ya, untuk sekedar mengingatkan kita bahwa jangan ada pikiran bahwa berislam, jangan ada pikiran bahwa menjadi seorang muslim itu adalah handicap Anda. Tidak. Berislam, menjadi seorang muslim itu sebenarnya adalah satu modal yang luar biasa untuk kemudian untuk memaksimalkan potensi kita. Dan alhamdulillah kan Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk berada di tempat-tempat yang memungkinkan ya Anda untuk memaksimalkan potensi itu. Jangan disia-siakan, manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tuan Guru Bajang yang sudah menyampaikan beberapa hal tadi terkait dengan bagaimana kemudian nilai-nilai profetik itu
dan tanggung jawab kita sebagai intelektual. Selanjutnya kami mohon izin Bapak Tuan Guru, kami persilakan kepada teman-teman yang sudah hadir untuk memperkenalkan diri dan mungkin ada pesan kesan dan mungkin ada pertanyaan. Kami mulai dari yang ini dulu, yang paling jauh, yang di Amerika. Ada Mbak Siti Fatimah. Silakan. Paling maksimal 1 menit, Mbak ya. Ya, terima kasih banyak. Sebenarnya saya terima kasih banyak kepada Bapak TGB. Aduh, senang sekali, beliau idola saya. Jadi saya belum ada pertanyaan sih sejauh ini, tapi terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang diberikan. Karena di sini banyak juga teman-teman saya yang nanya tentang Islam seperti itu. Jadi masih lumrah, masih asing untuk mereka. Jadi mungkin ilmu-ilmu tadi, insya Allah mungkin saya bisa sedikit memberikan pelajaran ke mereka juga, karena mereka kaget juga sih, karena saya kan muka Asia ya, tapi mereka anggap orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang ada di Timur Tengah gitu. Ya seperti itu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih banyak Bapak TGB. Sama-sama Fatimah, alhamdulillah. Dan tadi pertama Fatimah ya tentang keberadaan di Amerika. Memang sebenarnya begini ya, ruang dakwah kalau di luar negeri itu kadang pahalanya lebih besar. Ya, kenapa lebih besar? Karena yang dihadapi itu umatud dakwah. Kan katanya, kata ulama ya, jadi manusia setelah diutusnya Nabi itu semuanya umat Nabi. Gitu. Cuman umat Nabi itu kan ada 2 macam. Yang pertama umatul ijabah, ya, umat yang sudah bersyahadat. Yang satu namanya umatud dakwah. Jadi umat yang ya memang kita perlu berdakwah ya, dan dakwah yang paling efektif itu dengan keteladanan. Nah kalau di luar negeri ya termasuk di Utrecht juga itu berarti umatud dakwahnya banyak di situ gitu. Dan kalau kita mengambil dari fungsi Nabi tadi antara tablik dengan uswah, antara menyampaikan dengan memberikan teladan, kalau di tempat-tempat seperti Amerika, Belanda itu yang paling pas itu fungsi yang kedua. Jadi kalau kita menyampaikan verbal nanti dikira pengkhotbah gitu ya. Lalu ketika kita sudah berdebat secara verbal itu kadang-kadang larinya kemana-mana. Tapi kalau memberikan keteladanan itu akan sangat efektif. Jadi saya justru mendorong ya adik-adik dan yang sedang berada di luar negeri gitu untuk jadilah penerus Nabi dengan uswah, ya, dengan memberi keteladanan. Ya, terima kasih pada rekan-rekan yang sudah perkenalan dan bertanya tadi dan tanggapan dari TGB. Selanjutnya mungkin kami kasih kesempatan kepada Bang Eri Sehabudin yang saat ini sedang studi S3 di Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Bapak Tuan Guru Bajang, Bapak TGB. Dulu sebelum saya berangkat ke Jepang, saya sempat pamitan sama Bapak TGB ketika hadir di Brawijaya. Oh iya ya, tahun berapa itu, Eri? Tahun 2015. Oh 2015, alhamdulillah. 2015 atau 2014 ya. Jadi sempat pamit, saya bilang doakan supaya bisa ke Jepang. Saya bisa S2 dan S3-nya di Jepang. Berapa lama lagi selesai? Ini saya sudah masuk semester keempat sekarang. Ya, alhamdulillah. Cepat selesai ya? Insya Allah 1 tahun lagi. Insya Allah. Ya, menarik sebenarnya yang tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang tentang bagaimana kita menyebarkan Islam ya dimanapun berada, dan istilahnya bagaimana memberikan pengaruh terhadap lingkungan kita di sekitar kita. Sebenarnya saya itu bukan seperti yang dikatakan TGB itu, saya bukan orang yang basicnya pondok pesantren. Saya dari SD, SMP, SMA, kemudian universitas. Akan tetapi ketika saya sampai di Jepang, ternyata memang kita akan dihadapi dengan istilahnya merasa ada sebuah kewajiban bagi kita. Alhamdulillah ketika di Jepang saya mendirikan sebuah TPA,
TPA pertama di sana. Akan tetapi di situ ada sebuah kendala sebenarnya ya. Yang pertama, TPA Taman Pendidikan Al-Quran ya? Iya betul, Taman Pendidikan Al-Quran. Hebat. Taman Pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran itu ada 2 cabang di Tsukuba dan di Joso 1. Jadi kendala saya sebenarnya kan nggak bisa bahasa Indonesia dan saya tidak bisa bahasa Jepang dan hanya bisa istilahnya seperti mengajari kayak sama-sama buta huruf jadinya gitu. Belajar Iqra dari awal, kemudian untuk belajar agamanya itu biasanya kita undang orang tuanya yang bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi kita ngomong pakai bahasa Indonesia, nanti orang tuanya yang menjelaskannya keadaannya pakai bahasa Jepang. Itu yang belajar itu anak-anak Indonesia atau anak Jepang? Di sana banyak orang Indonesia yang menikah dengan orang Jepang. Oh. Kemudian ada orang Indonesia yang memang sudah puluhan tahun di sana, tidak bisa berbahasa Indonesia. Kemudian ada juga banyak mu'alaf yang suami-suaminya itu, suami-suami orang Indonesia ataupun istrinya, yang orang Jepang asli, yang istilahnya ikut belajar di sana. Tapi itu kendalanya ya, yang pertama keterbatasan saya dalam memberikan materi. Saya hanya berikan materi-materi dasar tentang keislaman saja karena bukan basicnya pondok, kemudian kendala bahasa. Jadi itu sih yang saya rasakan, bagaimana istilahnya hal yang mungkin yang akan saya selalu rindukan dari Jepang adalah ketika bisa istilahnya mengajar orang mengaji, kemudian apalagi ada yang mungkin setiap bulan ada aja yang datang bersahadat di masjid itu istilahnya sebuah motivasi. Bahkan saya ditantang sama teman itu, disuruh tinggal di Jepang untuk mendirikan sekolah tahfiz di sana. Tapi saya bilang tinggal di Jepang udah sana ini. Tapi saya bilang kampung halaman juga sedang membutuhkan, saya bilang gitu. Alhamdulillah sekarang di Jepang itu selama saya di sini itu kalau tidak salah ada 3 masjid baru yang didirikan oleh orang-orang Indonesia. Bahkan yang membuat saya terharu itu ada sebuah kafe. Ada 2 ya. Yang pertama itu kafe itu tempat bar. Alhamdulillah sekarang karena kita sering diskusi dengan yang punyanya, itu sudah berubah menjadi musola. Jadi musola buat tempat sholat orang-orang Islam, terutama yang dari Pakistan sering sholat di sana. Kemudian orang-orang Pakistan juga banyak partner kerjanya yang masuk Islam. Kemudian ada di daerah Kandatsu, itu teman-teman TKI yang ada di sana itu juga patungan membeli sebuah bekas bar untuk menjadi sebuah masjid, namanya Masjid Nurul Ikhlas. Oke, mungkin aja itu aja. Ya, jadi sebelum Eri saya menyampaikan penghargaan dan motivasi ya. Kan kalau kata Rasul, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jadi kalau engkau bisa menjadi jalan hidayah bagi seseorang, itu lebih baik dari onta-onta merah. Jadi dulu onta yang paling mahal itu onta yang warnanya merah, simbol dari harta yang paling dicari. Kata Nabi, memberi hidayah atau menjadi jalan bagi sampainya kebaikan, tuntunan Islam kepada seseorang, itu lebih baik untukmu dibanding mendapatkan sekumpulan onta merah. Jadi saya mengapresiasi dan ya diteruskan ya Eri ya. Kalau saya sih berharap Eri ini harus jago bahasa Jepang ya, karena kan kalau dalam Al-Quran itu wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Ya namanya setiap nabi itu selalu memahami, selalu menggunakan bahasa kaumnya. Nah kita ini kan hakikatnya sebenarnya meneruskan nabi, jadi kita mesti tahu bahasa dari kaum itu, di mana kita berada, supaya kita bisa menyampaikan tuntunan itu dengan lebih efektif ya.
Jadi kalau di Amerika ya bahasa Inggris harus bagus. Ya tadi ada di Jepang ini, di Belanda ini dia juga bahasa Belandanya harus bagus itu. Jadi juga bahasa Jepangnya harus fasih, harus hatam itu ya. Jadi itu bagian dari bilisani qaumihi, ya, instrumen dakwah yang sangat penting. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami beralih ke ini selesai jam berapa nih? Mungkin tinggal 3 lagi, Bapak Tuan Guru. Langsung silakan. Bapak tanggapi. Teman-teman dari Polandia ada Riyadus Solihin, kemudian nanti disusul oleh teman-teman yang ada di Yaman, kemudian Mesir. Mungkin silakan satu persatu. Yang di Polandia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadus Solihin, saya adalah salah satu alumni dari Universitas Hasan Wahdi. Dan kebetulan saat ini saya sedang melanjutkan kuliah di Nicholas Copernicus University Poland, mengambil Tourism and Sport Management. Sebenarnya saya tidak ada pertanyaan ya, cuman sedikit saja terkait tentang concern yang saya pelajari di sini, Tuan Guru. Jadi kalau bahasa saya itu mungkin begini, Tuan Guru. Saya terkagum dengan akhlak Rasulullah atau hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan ketika saya membaca concern keilmuan yang sebagai materi saya kuliah di sini, yaitu tentang bisnis dan marketing. Bagaimana lalu contoh kecil saja tentang tabayun yang dulu di pondok pesantren sering saya pribadi mendengarkan tentang proses tabayun, tentang tabayun itu bagaimana kita dari kejelasan atau kebenaran dari suatu masalah. Namun hanya sebatas itu yang saya dengarkan yang di pondok pesantren dulu. Nah, di sini yang saya temukan adalah bagaimana lalu kita bisa mengimplementasikan dengan cara-cara yang praktis, yang tentunya ada metode-metode yang mereka kembangkan. Contohnya kayak menggunakan pest analysis, yang dimana ada politik, yang ekonomi, teknologi, social culture, dan di situ di bagian item-item tersebut itu juga mereka benar-benar detail menjelaskan tentang step-stepnya. Nah, lalu saya tertarik, lalu saya mencoba membaca referensi tentang bisnis ala Islam. Di situ juga masih ada gap tentang bagaimana lalu kita mentransformasikan hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah itu ke hal-hal yang berbentuk praktis dan implementatif. Nah, sehingga yang saya mau tanyakan nih ke Tuan Guru tentang dari mana sih kita harus mulai, terutama saya pribadi, sehingga kajian-kajian keagamaan itu tidak hanya sekedar sebatas general, tapi ada aspek-aspek yang khususnya misalnya kayak bisnis, kita misalkan transformasikan proses tabayun ini dengan metode-metode mungkin yang kita bisa bangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan juga mengembangkan ke hal-hal yang bisa diimplementasikan secara praktis oleh masyarakat. Nah, kira-kira kita mulai dari mana, Tuan Guru? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami lanjutkan ke Yaman, kemudian yang di Mesir. 1 menit maksimal ya. Silakan di Yaman ada Badrul Wajdi. Sorry, di Mesir. Halo. Ini berarti dari Mesir dulu. Ini saya Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Tuan Guru, nama saya Wahyudi Maulana Hilmi. Sekarang alhamdulillah sudah selesai. Ini nggak ada mukanya. Aina wajhak ya Wahyudi. Ya, ahlan wa sahlan ya. Silakan. Oh iya, nggak apa-apa deh, dimatiin saja videonya mungkin karena ini. Wahyudi Maulana Hilmi, alhamdulillah Usuluddin, jurusan yang sama dengan kemudian S2-nya di Kulliyatul Ulum Ulum al-Islamiyah. Jadi ini termasuk kesempatan yang sangat kayaknya jarang dan sulit sekali kita bisa
bisa berdialog dengan Tuan Guru Bajang. Kalau misalkan yang kita pas di pesantren itu sangat malu sekali untuk langsung berbicara di depan beliau. Tapi alhamdulillah dengan wasilah ini, TGB Institute, alhamdulillah kita bisa berdialog dengan beliau yang bisa dibilang dialog santai, kayak gitu. Jadi saya tadi banyak mendengar yang beliau sampaikan, apalagi terkait tentang peradaban. Jadi dari Dr. Profesor Mahmud Hamdi Zakzuk, beliau ada buku tentang Al-Hadarah Faridah Islamiyah. Kalau kata beliau itu peradaban kita ini secara tidak langsung bisa dikatakan sedang berperang atau sedang bersaing dengan peradaban Barat. Oke, mungkin karena ada gangguan teknis. Lanjut aja deh, lanjut yang berikutnya. Ke Yaman. Kita pakai bahasa kalbu aja sama yang dari Mesir. Yaman. Yaman mana Yaman? Yaman bahasa kalbu juga kali. Oke, kayaknya sudah. Oke, mungkin Pak Guru, dua itu tadi, walaupun yang kedua agak terlalu jelas apa yang disampaikan. Ya, baik. Terima kasih tadi yang sebelum Mesir kan dari Polandia ya, tentang manajemen, tentang bisnis, kemudian ada satu aspek tentang ajaran tabayun ya. Tabayun yang artinya klarifikasi, konfirmasi, verifikasi, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Saya ingin ini saja ya, mengutip lah katakan. Itu saya beberapa waktu yang lalu tuh baca buku Malcolm Gladwell ya, judulnya Talking to Strangers. Jadi ternyata banyak sekali kecelakaan ya, atau kekerasan ya, atau konflik ya yang terjadi karena prasangka. Gitu. Jadi ketika dua orang berjumpa dengan latar belakang yang berbeda, masing-masing membawa prasangka, maka hampir bisa dipastikan bahwa ujungnya adalah ujung yang tidak baik. Prasangka negatif, ya, stereotyping, kemudian persepsi, kemudian apa istilahnya ya? Ya itu stereotyping, punya gambaran gitu ya tentang oh ini orangnya misalnya warnanya kulit hitam, ini orang kulit hitam itu begini. Jadi dari awal tuh sudah punya prasangka. Nah karena itu Islam itu kan sangat menekankan kita untuk menjauhi prasangka. Jadi kalau dalam Al-Quran itu inna ba'da zonni ismun. Kalau dalam hadis iyyakum wazonna fa inna zonna akdzabul hadis. Dulu kan kita memaknakan itu hanya dalam konteks persangkaan biasa ya, antar pribadi gitu. Tapi itu bisa diperluas sebenarnya gitu. Jadi kenapa antara dua bangsa bisa bertempur perang, misalnya Perang Dunia Pertama, beberapa kejadian yang melandasinya atau mengawalinya itu juga prasangka sebenarnya. Jadi ada prasangka, ada dugaan-dugaan yang tidak kemudian berusaha diselesaikan dengan baik, tapi masing-masing tenggelam dengan prasangka itu akhirnya berujung kepada konflik dan kehancuran. Nah karena itu kita perlu membangun sikap yang positif ya, artinya pola interaksi yang sehat. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu ta'aruf itu, lita'arofu, itu konsep interaksi yang sehat. Gitu. Di situ ada saling mengisi, di situ ada ikhtiar bersama untuk menghadirkan irfan atau wisdom, ya, membangun nilai-nilai kebijaksanaan. Lalu di situ ada makna uruf, yaitu konvensi, bagaimana membangun kesepakatan yang baik ya, di tengah perbedaan-perbedaan yang beragam. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pertama ya, bahwa Islam memang mengajak kita untuk membangun proses tabayun itu di dalam seluruh aspek ya. Dan ternyata kan sekarang dalam teori-teori yang terakhir itu kalau kita bicara tentang misalnya SEG ya, Social Environment Governance, kalau bagian dari governance itu kan transparansi ya, keterbukaan dan keapa-adaan.
Nah, itu kan juga bagian dari tabayun sesungguhnya, bahwa tidak boleh misalnya dalam proses pembangunan ada pihak-pihak yang memonopoli informasi, ya, sehingga kemudian dia menggunakan informasi itu hanya untuk kepentingan dirinya. Dia tutup dari publik, ya, sehingga publik itu tidak tahu. Akhirnya kemudian lahir kebijakan yang seakan-akan untuk publik, tapi sebenarnya itu dimuatkan kepentingan kelompoknya yang menguasai informasi. Nah, Islam tidak seperti itu. Islam mengajak untuk semua diletakkan di atas meja, dibicarakan bersama, dikonsep bersama dengan semangat mencari kebaikan untuk semua. Nah, saya pikir itu fundamennya seperti itu. Lalu kalau pertanyaannya kita mulai dari mana? Saya ingin sampaikan ilustrasi atau katakanlah gambaran yang kedua, ya, bahwa kalau sekarang itu ada namanya obor kan, One Belt One Road yang diintroduksi oleh Xi Jinping, ya. Intinya adalah kepentingan hegemonik Cina untuk kemudian menguasai jalur ekonomi dunia, ya. Tapi yang menarik kan One Belt One Road itu basisnya adalah pada jalur sutra, ya, Silk Road. Dan kalau kita bicara tentang Silk Road pada masa pertengahan, itu kan sesungguhnya jalan yang diciptakan, ya, oleh para pedagang Islam, ya. Ada ininya dasar-dasarnya atau rintisannya, ya, dari peradaban-peradaban sebelumnya, tapi pedagang-pedagang Islam lah yang membuat itu jadi settle gitu, menjadi jalur utama perdagangan. Jadi kalau One Belt One Road itu kita tarik, ya, ke sekian abad yang lalu, itu sebenarnya bagian dari kecanggihan jaringan bisnis mancanegara yang dilakukan oleh umat Islam. Karena itu, nah, salah satu yang menarik, kenapa Silk Road itu menjadi demikian masyhur, jalur sutra itu menjadi jalur yang paling ramai, karena di situ memungkinkan para pelaku bisnis yang beragam dari beragam bangsa itu untuk memproses transaksi mereka dengan transparan. Jadi tercipta pasar-pasar yang transparan di sepanjang jalur itu. Ya, ya, transparansi dalam skala pada waktu itu, ya. Jadi barang-barang terbaik menjadi barang-barang komoditas unggulan, ya. Akhirnya terciptalah persaingan yang sehat. Dan persaingan yang sehat itu adalah basis dari ekonomi yang berkeadilan sebenarnya. Nah, kita lihat dari jalur sutra itu, untuk kita kemudian mengambil salah satu pelajarannya adalah bahwa praktik berbisnis yang canggih, ya, yang efisien, yang efektif, tapi sekaligus juga halalan thayyiban, itu sesungguhnya pernah akrab, ya, dan pernah hidup dengan sangat subur di tengah masyarakat Islam. Lalu kemudian beberapa waktu seiring dengan dekadensi politik, sosial, budaya, ya, kemudian kita meninggalkan ekonomi, ya, aktivitas ekonomi, banyak kemudian memfokuskan diri untuk aktivitas ritual ibadah, meninggalkan ruang muamalah. Akhirnya sekarang kita berada di posisi yang katakanlah tidak sebaik yang lain, gitu. Nah, tugas kita menurut saya, ya, membangun kembali praktik-praktik bisnis yang memang sesuai dengan tuntunan Islam, dan itu terbukti menghadirkan kemakmuran untuk semua. Jadi dari mana kita mulai, ya, kita bisa melalui jalur katakanlah intelektual, ya, dengan membuat kajian-kajian yang berbasis pada fakta, bagaimana nilai-nilai bisnis Islam yang kuat sekali aspek transparansi, keadilan, ya, kesetaraan, itu ternyata menghadirkan kemanfaatan untuk semua. Atau yang lain juga kita bisa men-set up, ya, bisnis-bisnis dalam skala kecil misalnya, tapi benar-benar di situ mempedomani prinsip-prinsip Islam sebagai sebagai contoh yang bisa kita tumbuhkan. Dan saya pikir teman-teman yang sudah belajar tentang ini itu bisa lebih kaya, ya, di dalam melaksanakan, ya, praktik itu. Jadi
pemahaman intelektual itu kemudian disambungkan kepada upaya-upaya nyata. Dan kita semua sedang menunggu. Ya. Jadi misalnya saya sekarang kebetulan kan diamanahkan di Bank Syariah Indonesia. Itu juga bagian yang penting ya. Kita juga terus belajar di Bank Syariah Indonesia ini apa sih praktek-praktek perbankan yang kemudian bisa menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Nah, ini kan butuh eksperimen, butuh kolaborasi, butuh sinergi gitu. Dan di situ ruang yang sangat luas untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thailand, ada yang kalau tidak salah di Vietnam juga, cuman karena waktu kita malam ini terbatas, jadi mungkin di lain sesi kita akan bisa berbincang lebih santai lagi. Itu saja mungkin yang dapat kita selenggarakan pada malam hari ini, dan tentu sebagai output dari kegiatan kita malam hari ini, kami di TGB Institute sudah membuat website, dan kami menunggu karya-karya tulis teman-teman yang ada di luar sana, baik yang ada di luar negeri maupun di luar daerah, untuk ikut berpartisipasi untuk mengirimkan karya tulisnya, baik itu bidang sosial, keagamaan, saintek, dan sebagainya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih atas kesediaan teman-teman, terutama Bapak Guru Bajang. Sama-sama, sampai jumpa lagi. Ya, telah membersamai kita sampai selarut ini. Untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama menutupnya dengan mengucapkan Sekian, Allahumma fiqal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sukses semuanya insya Allah, dan kalian semua itu menjadi duta untuk Indonesia, duta NTP dan duta NWD insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.